Sebagai sesama ras Melanesia, warga Papua dan Papua Barat tidak sendirian di negara ini. Ada saudara Maluku dan Maluku Utara dan saudara di NTT. Saya meminta maaf kepada saudara-saudara saya yang Melayu. Jadi kalau Papua menangis, NTT dan Maluku menangis. Kata Wakil Gubernur NTT, Yosef Naisoi dalam dialog khusus dengan awak media di Swiss Bell Hotel Merauke, Kamis 4 November 2021. Kehadiran orang nomor 2 Nusa Tenggara Timur itu di Merauke dalam rangka merancang kerjasama dengan Pemda Merauke, memasarkan beras Merauke ke NTT, Timor Leste, dan negara-negara di Pasifik. Di samping temu kangen dengan warga NTT yang menetap di Kabupaten Merauke. Ikuti video selengkapnya. Pertama adalah saya menjalankan misi sebagai wakil gubernur untuk melakukan pendekatan dengan bupati dan para petani yang penghasil beras dari transmigran asal NTT, yang kita tahu bahwa Merauke ini penghasil beras yang cukup surplus. Jadi kita akan negosiasi dengan para pengusaha di NTT supaya tidak ambil beras dari Surabaya, tapi ambil beras dari Merauke. Nah, tentu saja ini memerlukan pemikiran dan pembicaraan yang serius dengan kalkulasi yang cukup matang. Tidak sekedar bilang kita hanya datang untuk beli dan sebagainya, tapi kita harus lihat dulu bagaimana mekanismenya, kemudian antar pulaunya bagaimana, jenis berasnya bagaimana, kemudian kebutuhan dari para pengusaha bagaimana, supaya kita bisa kerjasama dengan para pengusaha di Nusa Tenggara Timur untuk bisa mengambil beras dari sini, dan kemudian dari NTT apa yang kita bisa berikan kepada teman-teman yang ada di Merauke. Contoh misalnya di Sorong kemarin mereka minta kain timur, karena bagaimanapun juga di Sorong tuh kain timur tuh masih sangat dibutuhkan dalam adat istiadat. Nah, di sini mungkin kita akan bisa kerjasama, contoh misalnya kelor, karena kita sudah ada coklat kelor, sudah ada teh kelor untuk imunitas tubuh. Saya kira ini juga bagus untuk anak-anak kita dan adik-adik kita yang ada di Merauke. Yang kedua adalah saya datang sebagai orang NTT untuk menyapa saudara-saudara saya yang warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Merauke, tapi nenek moyangnya kelahiran dari NTT. Tetapi mereka adalah warga negara Indonesia dan penduduk Merauke, penduduk Papua. Ini tidak bisa diingkari. Tetapi ada keserasian perasaan antara kita sesama keturunan Nusa Tenggara Timur. Saya datang mengatakan bahwa saya mau tarik pulang masyarakat saudara saya, tidak. Tetapi maksud kita kangenan, cerita-cerita, kira-kira bagaimanapun juga mereka juga kepingin tanah leluhur mereka itu perkembangan bagaimana, sehingga kita bisa diskusi. Tadi malam kami diskusi cukup panjang lebar dalam suasana yang sangat akrab, saudara-saudara saya yang dari suku lain. Saya tidak boleh mengatakan bahwa ini hanya Flobamora, tetapi ada orang-orang lain yang ada di sini sebagai warga negara penduduk di sini. Orang NTT baik secara biologis maupun secara sosiologis. Sosiologisnya artinya mereka yang kerjanya di sini, orangnya di sini, tapi memberikan kontribusi kepada Nusa Tenggara Timur. Nah, itu saudara kita sosiologis. Biologis itu adalah keturunan secara biologis yang nenek moyangnya asal dari sana, gitu. Sesama Melanesia, ya saya kebetulan Melanesia kebetulan saya tahun lalu sebagai pimpinan delegasi dari Nusa Tenggara Timur untuk pertemuan Melanesia sedunia di Auckland, dan dari Indonesia itu Papua Barat, Maluku Utara, dan NTT. Dan pada saat itu sampai di Auckland, saya didaulat oleh Pak Tantowi Yahya sebagai speaker Melanesia Indonesia. Maka pada saat itu saya pidato atas nama Melanesia yang ada di Indonesia.
Dan saya pada saat itu mengatakan bahwa Melanesia terbanyak di Indonesia adalah di Nusa Tenggara Timur. Benar. Karena di Nusa Tenggara Timur jumlah penduduknya 5 juta. Jadi mau tidak mau dibanding di Papua. Ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, saya kasih tahu dan teman-teman saya waktu itu hari gubernur maupun wagub dari keempat provinsi pada saat itu, saya bilang teman-teman begini, saya bukan menonjolkan bahwa NTT ini mayoritas Melanesia, tidak. Tetapi saya mau menunjukkan bahwa kita di Indonesia itu Melanesianya sangat banyak. Yang kedua, saya mau menunjukkan kepada teman-teman di Papua, mereka tidak sendiri. Mereka masuk di Indonesia atau kita bangsa Indonesia ini, Melanesia tidak hanya Papua sendiri, tapi ada Maluku Utara, ada Nusa Tenggara. Ada Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur berarti kita saudara. Jadi mereka tidak sendiri. Mereka senang di sini, kami juga senang. Saya selalu menggunakan gaudete cum gaudetibus, flete cum fletibus. Bergembira dengan saudara lu yang lagi bergembira, menangislah dengan saudaramu lagi menangis. Jadi kalau Papua ini menangis, NTT juga ikut menangis. Papua bergembira, NTT juga bergembira. Kita sama-sama satu. Itu tujuan saya. Jadi kita minta pengusaha di Nusa Tenggara Timur yang mereka jual beras ke Timur Leste, ke Vanuatu, ke New Zealand, jangan ambil dari Jawa lagi, ambil dari sini. Itu fasilitasinya. Dan kebetulan yang paling dekat dengan New Zealand dengan kita di sini. Adalah di sini dan di NTT. Itu di NTT. Nah, kita menjadi tuan rumah, menjadi host mediator bagi saudara-saudara kita. Kebetulan saudara-saudara kita transmigran di sini juga berasal dari Nusa Tenggara Timur. Why not? Kita bisa membantu sepanjang kita bisa membantu saudara-saudara kita. Satu hal yang saya tangkap tadi itu, Papua menangis, NTT menangis. Ya. Filosofinya dari mana, Pak? Begini, manusia itu satu. Santo Paulus, Saint Paul, mengatakan itu pada saat dia pergi ke Efesus. Dia pergi ke Efesus dan kemudian dia melihat orang-orang masyarakat di situ dianiaya dan sebagainya. Maka lahirlah istilah gaudete, gaudetibus, flete, fletibus, cum fletibus. Itu. Nah, kita di Indonesia seharusnya begitu. Seharusnya. Tapi realitanya begini, seluruh dunia itu ada yang dimensi ideal, ada yang dimensi realita. Maka itu ada dimensi fleksibilitas. Ideal itu semua manusia ini pasti mesti hidup rukun. Tapi realitanya nggak mungkin hidup rukun. Satu keluarga juga berantem, kakak adik juga berantem, biasa. Maka itu ada yang namanya dimensi fleksibilitas. Fleksibilitas itu idealnya kita jalan, realita juga kita lihat. Contoh, berarti harus ada keseimbangan antara realitas dengan fleksibilitas itu, Pak. Dalam agama Islam jelas dalam Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku, tapi kita adalah satu. Dia di Kristen, Kristiani, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dia tidak beda-beda agama, beda suku, tapi cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran Tuhan Yesus. Apakah ketika NTT misalnya menangis dan Papua seharusnya menangis? Nah, seluruh Indonesia. Apakah karena alasan bahwa Papua dengan NTT itu adalah Melanesia? Tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Sumpah Pemuda mengatakan satu nusa, satu tanah air, satu bangsa, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Rote. Satu kesatuan namanya Wawasan Nusantara. Iya, Wawasan Nusantara itu adalah satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosiologi, satu kesatuan politik, satu kesatuan Hankamnas. Artinya Papua tidak sendirian dong. Tidak. Artinya kan NTT ini lebih banyak jumlah jiwanya dibanding Papua. Suku Melanesia. Iya, Melanesia. Kalau kita ambil Melanesia. Nah, bisa dijelaskan lebih jauh, Pak? Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada saudara-saudara kita yang rasnya Melayu, bahwa ini kita pendekatan ini untuk pendekatan ekonomi. Supaya teman-teman kita yang dari Vanuatu yang selama ini teriak-teriak di PBB, ya, mereka teriak, kita mengatakan, you jangan teriak. You skin like me.
You hair like me. Oke, iya, Itu. iya, benar. You like me. Papua like me. Like me. Iya, itu. Jadi you jangan teriak-teriak di sana. Jadi Papua itu saudara saya. Kami saudara. Kami satu Indonesia. Indonesia. Jadi you jangan ikut campur. Di NTT juga sama Melanesia. Iya itu. Makanya. Jadi sebenarnya Pak, Indonesia ini tidak boleh ada pemikiran sedikit pun juga untuk memisahkan diri. Apapun. Apa dari Sabang, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Sumatera, dari Jawa, dari Papua, dari NTT. Stop. Indonesia sudah harga mati. Yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan wawasan Nusantara, dengan ketahanan nasional. Itu. Jadi tidak bisa lagi. Suku-suku yang masuk Melanesia itu NTT, Maluku Utara, Papua Barat. Dan Bapak sempat menjadi speaker waktu di Auckland. Di Auckland. Bisa cerita sedikit? Jadi begini, waktu di sana kita melakukan festival Pasifik. Festival Pasifik. Dan kebetulan Tantowi Yahya sangat baik dengan saya, kenal baik dengan saya, dan kami dua dulu dicalonkan untuk menjadi duta besar berdua. Saya untuk Brazil, iya, beliau untuk New Zealand, tapi saya kecelakaan terus pulang ke NTT, jadi tidak jadi dubes. Tapi tidak jadi dubes kan jadi wakil gubernur. Ya makanya itu saya bilang kecelakaan tapi mendapatkan hikmat. Jadi Pak Tantowi kakak harus jadi speaker. Jadi waktu itu saya naik jadi speaker, dan kebetulan dari semua itu postur Melanesia juga. Ya, jadi postur Melanesia. Jadi kami datang, kebetulan gubernur dan wagub Papua Barat tidak datang, tapi yang datang sekdanya. Ya, terus saya dari Maluku Utara juga datang, dia rambutnya lurus. Ya, badan hitam tapi rambutnya lurus. Jadi ya setengah Melanesia. Dan kemudian mereka juga, teman saya juga gubernur Maluku Utara dulu satu komisi dengan saya. Nah, mereka bilang udah kalau sudah ada kumpul dengan kakek Yosef, itu kakek Yosef ngomong sudah beres semua itu. Nah, bagaimana kita mewujudkan hubungan-hubungan seperti ini dalam era sekarang ini untuk pengembangan ekonomi hanya satu-satunya NTT dan Papua? Satunya cara adalah hubungan budaya dulu. Pendekatan kebudayaan dulu. Kebudayaan itu misalnya begini, kita mengatakan kita ini Melanesia sama-sama, baru masuk kepada ekonomi. Itu. Kalau kita bilang ekonomi, mereka untung rugi. Nanti pikir. Tetapi kalau Melanesia, oh ini saudara saya loh. Jadi hubungan kultural yang lebih ditonjolkan dulu. Sudah pasti Pak. Culture itu jauh lebih terikat. Keterikatan, keserasian perasaan dari culture itu jauh lebih tinggi daripada keterikatan lain. Contoh adik-adik sama kita. Begitu bilang, dari mana? Dari NTT. Wah saudara aku. Ya udah. Setelah itu baru kita, ayo kita pergi makan sama-sama. Nah, sama Pak. Dalam provinsi dan negara juga sama Pak. Sama. Oke. Bapak Wakil terima kasih banyak. Baik, sama-sama Ade, sama-sama. Saya senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik sekalian. Baik.